di dalamnya adalah menentukan visi dan misi serta tujuan daripada suatu satuan kerja pendidikan, seperti misalnya Iman Tarakan. Berprestasi, unggul, berjati diri, beriman, terampil, dan berbudaya lingkungan. Ya, itu misi kita dulu. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh Pak Joko sebagai kepala madrasah adalah bagaimana supaya budaya lingkungan ini betul-betul diperhatikan. Sehingga kalau kita melihat madrasah kita cukup hijau dengan tanaman-tanaman yang ada, ya, sehingga dari luar kelihatan bahwa madrasah kita ini asri, ya. Nah, sehingga dengan itu menjadi acuan kita di dalam mengembangkan madrasah kita untuk 4 tahun ke depan dan perilaku kesehatan. Ada foto-foto anak asuh? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Belum aja kita mau selesai. Nggak ada sama. Soalnya ini udah dibuat kas lain langsung ke ini. Kemudian untuk mencapai visi daripada madrasah tersebut, yang pertama adalah mendekatkan siswa dengan Al-Quran, dengan menghafal dan mengkajinya. Nah, ini yang sudah kita lakukan 3 tahun kepemimpinan di masa tahun 2017 sampai saat sekarang. Itu kita sudah mencoba melakukan dengan cara mendekatkan siswa dengan Al-Quran, dengan menghafal dan mengkajinya. Namun memang ada beberapa kelemahan-kelemahan yang dilakukan. Ternyata tidak semua siswa-siswa kita itu mampu untuk menghafal Al-Quran. Dan makanya insya Allah nanti ke depan kita ini mau menjadikan dia sebagai ekstrakurikuler. Jadi anak-anak yang memang punya potensi untuk menghafal kita arahkan ke sana. Karena untuk menjadikan semua tahfizul Quran siswa kita itu sangat bukan pekerjaan mudah, membutuhkan energi yang sangat besar. Nah, tetapi kalau misalnya dari 575 siswa kita yang ada di madrasah, ternyata kita mampu untuk memberikan sebagian, katakanlah sepertiga daripada itu yang bisa menghafal, luar biasa. Sesuai dengan target minimal kita, yaitu 3 juz sampai dia tamat, ya kan? Sampai 3 juz sampai dia tamat, karena 3 tahun kan, ya. Tetapi ada beberapa siswa kita yang melebihi daripada target itu. Tapi itu kan sebagian saja. Nah, sebagian ini yang perlu kita kembangkan supaya masyarakat itu bisa melihat, oh inilah hasilnya. Kemudian yang kedua, mengembangkan proses pembelajaran dan yang profesional dan terintegrasi nilai Islami. Ya, sama dengan KSN yang kemarin, bahwa semua olimpiade yang kita ikuti, kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama selalu terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Ya, jadi kalau kita belajar tentang biologi, kita kaitkan dengan nuansa-nuansa Islam. Kita tampilkan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan itu. Kalau guru-gurunya seperti apa, untuk tinggal dicari aja di Google. Atau kalau misalnya kita bisa melihat di referensi buku, bisa juga. Kemudian menjadikan madrasah sebagai wahana pengembangan potensi siswa. Ya, nah, luar biasa. Wakil kesiswaan kita juga sudah sangat all out lah untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi siswa kita. Nah, kita sudah memfasilitasi yang mau mengembangkan potensi di bidang olahraga, kita salurkan dia. Ahli takraw kita ada Bapak Abdul Malik, ya kan? Kemudian kalau tenis meja ada Haji Abdul Rashid, luar biasa tuh. Ada Ibu Suheni, ada Ibu Haji Asna, ya banyak. Kemudian yang voli, basket, kemudian futsal, Pak Yudi telah mengantarkan anak kita sampai 5 kali juara 1 di tahun yang sama, luar biasa. Ini merupakan prestasi yang sangat bagus.
dan ini perlu kita kembangkan karena mengangkat martabat daripada madrasah. Kemudian yang keempat, misinya adalah meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dengan mengikutkan diklat-diklat, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, baik internal maupun eksternal. Ya, kalau diklat ini kan biasanya dari provinsi, ya, diklat eksternal maksudnya ya. Nah, dari provinsi, nah, kita ikutkan beberapa guru-guru kita yang memang sesuai dengan diklat yang mau diikuti itu, ya. Nah, dan itu sudah kita jalankan, itu berjalan, dan itu kita data guru-guru yang memang belum melakukan diklat, kan itu kan nggak boleh juga, harus ada waktunya. Jadi jangan sampai dalam 2 tahun itu tidak pernah ikut diklat, ya kan? Nah, makanya guru-guru yang tidak pernah diklat dalam masa waktu yang itu kita usulkan dia supaya dia didiklat, karena terkait dengan angka kredit yang harus dia penuhi. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan pengembangan sarana madrasah sesuai dengan standar pelayanan minimal secara berkelanjutan. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu melihat madrasah kita memang pelan-pelan, tapi insya Allah pasti melakukan perubahan-perubahan sarana dan prasarana. Dan ini di samping penggunaan dana kita yang ada di DIPA, yang paling besar juga peranannya adalah dana-dana komite, ya. Nah, seperti misalnya perpustakaan kita, jadi kita fasilitasi ruang baca di mana kita lengkapi dengan fasilitas wifi, ya, sehingga anak-anak kita nanti yang mau mengakses beberapa mata pelajaran, begitupun guru-gurunya itu bisa digunakan di perpustakaan, apalagi connect dengan buku-buku yang ada di sana, sehingga insya Allah lebih cepat lebih cepat di dalam proses pengambilan apa saja yang diperlukan. Kemudian yang berikut, untuk ini lagi pemasangan kanopi yang dilakukan untuk di lab fisika. Jadi kemarin belum ada lab fisika, ini alhamdulillah ada lab fisika yang bisa kita manfaatkan, sehingga itu juga sebagai sarana lab robotika kita. Dan ini merupakan ikon yang bagus untuk kita publikasikan, sehingga madrasah kita akan lebih bagus ke depan. Kemudian untuk yang lantai 3, itu nanti rencana insya Allah pasang kanopi juga, sehingga guru-guru kita yang mengajar nanti di lantai 3 itu kalau hujan tidak menjadi persoalan lagi, tetapi ada sudah peneduhnya. Dan itu insya Allah dananya pun juga nanti akan kita berkolaborasi, baik dana DIPA maupun dana dari komite IPP. Dan alhamdulillah semua ini bisa berjalan dengan baik karena adanya kolaborasi tersebut. Tinggal kita mampu mengatur atau tidaknya saja. Kemudian yang berikutnya, menanamkan nilai budaya lingkungan hidup sehat dan bersih pada segenap warga madrasah guna mewujudkan sekolah sehat dan sekolah adiliyata mandiri. Ya. Jadi alhamdulillah madrasah kita sudah meraih adiliyata nasional. Berarti sekarang ini kita berupaya lagi untuk bagaimana supaya adiliyata mandiri itu bisa kita raih lagi kembali. Nah, sehingga pelan-pelan tapi pasti kondisi-kondisi yang memang menjadi prasyarat adiliyata itu kita benahi, ya, termasuk WC-WC siswa maupun WC-WC guru itu sudah kita bersihkan. Dan alhamdulillah OB-OB kita ada 3 orang, itu luar biasa. Mudah-mudahan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian tanaman-tanaman, ya, itu tetap kita optimalkan, dan yang sudah dibagi-bagi untuk penanggung jawab itu insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nanti kita tinggal mensupport, madrasah tinggal mensupport. Seperti misalnya Ibu Haji Asmiati, dia berencana untuk menanam tanaman-tanaman toga yang di samping ruang guru ini. Insya Allah nanti kita fasilitasi sehingga tanaman toganya itu betul-betul
bisa terpelihara dengan baik, dan siapapun nanti yang mau membutuhkan silahkan diambil ya. Karena memang itulah tujuannya. Jadi bukan hanya pajangan saja, tetapi mau diambil, mau dimanfaatkan nilainya, sehingga ada nilai manfaat di situ. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menjalin hubungan sinergis dengan stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat lebih optimal bagi pengembangan madrasah. Ini sudah pasti. Kita senantiasa melakukan sinergi dengan stakeholder yang ada. Stakeholder di sini bisa dalam bentuk pemerintah, kemudian bisa dengan masyarakat sekitar, kemudian bisa dengan orang-orang yang peduli terhadap pendidikan.